Shalom Bapak Ibu, kita sama-sama akan merenungkan sebuah topik dari sarapan berjudul Lari dari Kenyataan. Terambil dari Mazmur 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Tapi saya bacakan ayat yang pertama sama 7 aja ya. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, puji dan syukur ya Tuhan untuk pagi yang indah di mana kami boleh diberkati kekuatan kesehatan untuk kami boleh bangun dan siap membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Maka Tuhan, bersabdalah, berbicaralah kepada kami karena kami ini membutuhkan setiap tuntunan-Mu dengan detail untuk kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, ada jenis olahraga yang begitu murah yang kita tidak perlu bayar untuk melakukannya, tidak perlu bersusah payah, yaitu kita hanya lari saja. Tetapi Bapak Ibu, ternyata menurut penelitian ada jenis berlari yang tidak dibolehkan oleh para ahli-ahli, tidak dianjurkan dan bisa berdampak buruk untuk kehidupan kita. Nah, jenis lari ini namanya lari dari kenyataan Bapak Ibu ya. Nah, kebanyakan kita ini mungkin nggak senang menggunakan jurus ini ketika kita berada di dalam suatu posisi yang nyaman. Tapi ketika kita berada di dalam posisi yang tidak enak, di dalam posisi yang mengusik kita, dan bahkan kita mengalami krisis hidup, kita ini lebih condong lari aja dah, pokoknya saya malas menghadapinya. Dan biasanya orang-orang itu Bapak Ibu, ketika menghadapi krisis hidup, menghadapi kelelahan rohani, kecenderungan yang kita lakukan apa? Kita shopping ya kan? Kalau ada duit. Terus kita juga beli banyak barang, kita banyak tidur, mungkin kita banyak bermain gadget. Bahkan kita juga nonton, main games, atau mungkin melakukan hal ekstrim yang lainnya yang tidak kita tahu, dan itu memacu adrenalin kita untuk kita ini bisa istilahnya lepas dari persoalan itu. Kalau kita punya hobi jalan-jalan, tidur, memasak, bercocok tanam, berolahraga, bernonton, main games dan sebagainya, itu benar-benar aktivitas itu kita gunakan untuk hal yang positif, itu tidak masalah Bapak Ibu. Itu jadi sarana untuk merawat jiwa kita. Nah, yang jadi masalah, hal itu yang seharusnya menjadi refresh untuk kehidupan kita, malah kita pakai untuk memperlambat tempo kehidupan kita, dan kita menjadi orang yang lari dari kenyataan, tidak menghadapi krisis yang sedang kita jalani. Hal itu hanya sebagai pelampiasan Bapak Ibu. Padahal sebenarnya masih banyak persoalan yang perlu kita hadapi satu persatu, tantangan dan pengalaman yang Tuhan hendak ingin berikan pada kita, dan Dia pasti nyatakan solusi yang baik bagi kita. Nah, dalam Mazmur 11 ini Bapak Ibu, ketika Daud menghadapi kenyataan pahit dalam hidupnya, dia kan diberikan nasihatkan ya di ayat yang pertama, terbang saja ke gunung seperti burung. Nah, mereka menyuruhnya untuk melarikan diri, sudah tidak usah menghadapi krisis yang jelas-jelas ada di hadapannya. Nah, kemungkinan Mazmur 11 ini ditulis oleh Daud ketika dia ini dikejar-kejar oleh Saul. Nah, orang suruhan Saul ini kan sedang merancang berbagai rencana untuk menghabisi nyawa si Daud kan ya ceritanya. Nah, tapi bagaimana tanggapan si Daud terhadap saran untuk lari dari kenyataan itu? Daud itu menepis dan berkata dengan keyakinan penuh bahwa hanya Tuhan tempat dia berlindung. Dia tidak memilih untuk lari atau melupakan krisis di depan matanya, tetapi dia memilih untuk menghadapi krisis itu dan mencari Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Bahkan dikatakan di ayat 4-6, Daud kan ngomongan ya, Tuhan itu adalah Raja yang benar. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, tahtanya surga, dan matanya mengamat-amati setiap kita, sorot matanya menguji anak-anak manusia, dan bahkan Tuhan hadir bersama dengan kita. Baik sekalipun krisis itu bahaya, ataupun krisis itu masih dalam kadar yang ringan, tetapi saat nantinya Tuhan itu akan menolong kita, memberikan kita solusi,
memberikan kita penghakiman dan penghukuman yang adil kepada orang fasik yang hatinya tidak benar. Nah Bapak Ibu, keyakinan kita terhadap karakter Allah Raja yang benar dan adil, itu jugalah yang membuat Daud merasa aman untuk datang dan berlindung kepada Tuhan. Nah, apakah kita ketika menghadapi krisis kehidupan yang pahit, apakah kita itu memilih untuk menghadapinya dan berlindung kepada Tuhan, atau kita lari terhadap hobi-hobi kita? Oke, kalau itu sebagai sesuatu yang merefreshkan, tetapi kalau kita hanya lari untuk tidak menghadapi krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu, kita sedang mencoba memupuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Hal itu akan seperti bom yang terus-menerus menumpuk, dan itu membuat jiwa kita semakin rusak, membuat diri kita semakin tidak berpaut kepada Kristus. Tetapi bawalah setiap persoalan itu Tuhan Bapak Ibu kepada tangan Kristus yang senantiasa menopang kita, yang senantiasa menguatkan kita, yang akan memberikan kita jalan keluar, entah dari orang yang akan membantu kita, entah dari bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada kita, entah bagaimana cara Tuhan yang unik itu yang akan membuat kita bisa melewati persoalan demi persoalan dengan cara-cara yang luar biasa di luar nalar kita. Maka Bapak Ibu, nantikan pertolongan Tuhan dengan tepat, karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Allah, kehidupan kami ini singkat. Kehidupan kami ini tidak lepas dari turut campur tangan Tuhan. Tetapi kamilah yang sering meninggalkan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami. Kiranya Tuhan boleh membuat kami kuat di dalam menjalani hidup lika-liku kehidupan yang tidak kami ketahui di depan. Buatlah kami tidak berlari kepada hobi kami sebagai pelampiasan, tapi kami sungguh berlindung kepada Tuhan, sungguh mau berpaut kepada Tuhan, sehingga apapun ya Tuhan yang terjadi, kami tidak menyerah, karena kami tahu Tuhanlah yang memegang teguh, Tuhanlah yang mengontrol kehidupan kami, sehingga kami ini ya Tuhan tidak berjalan seenak diri kami sendiri. Maka Tuhan tolonglah supaya kiranya hari ini ya Tuhan kami boleh melewati dengan kekuatan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan pribadi kami, menyerahkan keluarga kami, anak cucu kami, rekan-rekan kami. Tuhan lindungi anak-Mu semua, jauhkan kami dari segala yang jahat ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa demi Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bye.